Aku akan beristirahat sejenak di sini supaya luka ini mereda. Ku mau minta tolong ke siapa lagi? Gak ada orang yang aku kenal sedikit pun di sini. Aku pernah jadi yang pertama memberi semua, tapi kau malah ragu. Tuhan, jika memang situasi ini pada akhirnya tidak dapat lagi untuk diubah, maka kumohon ubahlah perasaanku agar bisa merasakan ikhlas yang seikhlas-ikhlasnya untuk melupakannya, untuk melepaskannya. Dan jika ini adalah takdirku, maka kumohon hilangkanlah perasaanku untuknya, dan buatlah hati ini rela melihat bahagia bersama siapapun pilihannya, meskipun kebahagiaannya itu bukanlah bersamaku. Apa kau tidak bisa melihat kenyataan? Kalau kau belum merasa sakit, ini adalah kenyataan yang mewarisi dan diwarisi. Semua yang hidup di dunia ini akan menjadi sampah. Kenyataan akan berubah dengan cepat. Dia bisa memahami penderitaan orang lain, tapi dia tidak bisa memahami penderitaan. Dunia ini juga tidak berniat untuk memahami penderitaanmu itu. Itulah kenyataannya. Bertambahnya kebencian akan mengubahmu seiring dengan waktu. Dan sekarang kau akan merasakan lebih banyak penderitaan. Apa kau masih mau meyakinkanku kalau kau tidak akan berubah? Kau tidak tahu kapan perempuanmu akan mengkhianatimu lagi. Baiklah, sadarilah sendiri kenyataannya. Bahkan seorang sahabat yang sudah pergi pun masih mau memperdulikan sahabatnya. Memang, yang namanya sahabat akan tetap menjadi sahabat sampai mati. Terima kasih kawan, engkau masih mau memikirkanku. Mudah-mudahan kau tenang di sana. Memang dunia terlalu kejam buat kita. Itulah mengapa kau memilih hidup di surga. Jangan pernah lupakan kami, sebagaimana kami di sini tidak melupakanmu. Tuhan, aku titip sahabatku di sana. Tempatkanlah dia di tempat yang terbaik di sisimu. Terima kasih sahabat, tapi maaf, aku tetap pada pendirianku. Dan kau harus ingat, rasa sakit nyatanya bisa membuat orang menjadi kuat. Sekarang bukan masa depan yang aku mimpikan lagi. Ini cuma masa lalu. Sesuatu yang hancur selalu dapat diperbaiki dan dibangun kembali. Ini jalan yang aku pilih. Kamu atau siapapun itu tidak bisa mengubahnya. Aku memang benci banyak hal, dan aku tidak terlalu suka hal apapun. Kenangan masa lalu yang indah bukanlah untuk dikenang. Yang namanya bodoh, itu ada batasannya. Tujuan hidupku cuma satu, kebahagiaan. Jika seseorang bertingkah benar, tidak ada yang mengingat. Tapi jika seseorang melakukan kesalahan, tidak ada satupun yang bisa melupakannya. Jika aku harus mati hanya karena ini, selamanya aku tidak akan memaafkan diriku sendiri. Tapi jika aku mati karena keputusanku ini, tolong maafkanlah aku, sahabatku. Sambutlah aku di pintu surga bersamamu. Kenapa dengan gampangnya kau buat skenario perpisahan pahit di antara kami? Apa maksudmu? Dance, sahabat kami. Kenapa kau buat dia bagaikan sampah yang tak punya harga diri? Aku bisa merasakan bahwa ada banyak penderitaan yang akan datang padanya. Sumpah sahabat akan terus mengawal kebahagiaannya masing-masing. Tapi kenapa hanya dia yang jalan hidupnya begitu rumit? Sampai hati kau buat dia hidup di rundung tangisan. Bukankah akan lebih indah jika pemandangan yang kau lihat di depan itu tadi juga bisa Dance rasakan? Kau buat dia seolah-olah bersahabat bersama badai, menuju harapan konyol yang bahkan mustahil akan dia dapatkan. Cukup. Kau tahu apa tentang Dance? Sudah kukatakan, jangan berkata seolah itu mudah. Kau hanya bicara tanpa melakukan apapun.
Kata-katamu itu tidak ada artinya. Kau harus tahu, dunia hanya peduli pada apa yang terlihat, sementara aku adalah rahasia di balik ribuan tirai. Aku rasa sudah terlambat untuk kau meratap. Kenyataan terus bergerak maju dengan kencang. Kau sudah melihat kenyataan, dan kau seharusnya mengerti, tidak ada harapan yang menjadi kenyataan di dunia ini. Untuk itulah aku menciptakan skenario sebagai pemandu. Aku sudah bilang, aku akan menciptakan dunia di mana bajingan tidak akan lagi menangis hanya karena perempuan. Lalu, apakah kau berpikir naskah yang kau buat ini bakal menjadi solusi terbaik sama apa yang kau ucapkan? Walau sebenarnya kau juga membenarkan apa yang aku katakan. Tidak ada yang tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Dan tidak ada yang tahu bagaimana hari esok membentangkan cerita baru dalam hidup kita. Hidup memaksa kita harus selalu siap menghadapi apapun yang semesta berikan. Hidup memang tak pernah menjanjikan kemudahan, namun semesta akan membantu kita menemukan cara agar kita bisa terus berjalan. Ketahuilah, jika kau ingin melihat keberanian yang tak tunduk pada ketakutan, maka pandanglah dia dengan jiwa yang menyala di tengah kegelapan. Saat dunia memilih diam, dia lantang berbicara. Saat yang lain melangkah mundur, dia maju tanpa ragu. Dia adalah nafas badai yang tak pernah tenang dalam ketidakadilan. Keinginannya ibarat bara api yang menolak padam, bahkan ketika hembusan angin dan derasnya hujan mencoba memadamkannya. Dan inilah satu contoh sederhana dari Sang Pencipta, di mana keberanian dan emosi bukanlah kelemahan, melainkan pisau bermata dua yang melindungi sekaligus melukai. Dia seperti singa bertaring bajak yang tak hanya mengaum, tapi juga mengoyak kebohongan yang bersarang dalam kepalsuan. Dia bukan sekedar pemberani yang haus akan perhatian. Dia seperti pemegang nyala api, mencoba menjadi cahaya bagi yang tersesat, menjadi dinding bagi yang terancam. Di lingkungan sosial, dia adalah suara yang menolak dibungkam. Di pertemanan, dia adalah bahu yang kokoh tanpa meminta imbalan. Dalam percintaan, dia mencintai dengan segenap keberanian, bukan sekedar janji, tapi bukti dalam setiap langkah. Namun ironisnya, ada yang mengitai dia ketika badai sedang menerjang hidupnya. Dia yang selalu menjadi garda terdepan, seringkali dibiarkan bertarung sendirian dalam kesunyian. Bagaimana kalau aku tunjukkan sedikit penderitaan juga pada kalian? Kalau kalian belum merasakannya sendiri, semuanya tidak akan bisa memahami satu sama lain. Ingatlah, semua yang hidup di dunia ini akan menjadi sampah, dan kau juga tidak tahu kapan teman-temanmu akan mengkhianatimu. Mungkin kini kau bisa memahami penderitaan orang lain, tapi akan ada masanya nanti mereka tidak mau tahu tentang penderitaanmu. Dengarkan baik-baik, aku lebih tahu siapa sahabat-sahabatku, dan semua itu tidak akan terjadi kalau bukan kau di balik semua ini. Dance nekat ke Makassar juga atas skenariomu, bukan? Kenapa kau diam? Asal kau tahu, Dance pergi ke Makassar itu semua di luar dugaanku. Dia melangkah dengan jalan pikirannya sendiri, bukan atas kehendakku. Mungkin saja dia hanya mengajarkan pada kalian bahwa siapapun jangan pernah anggap remeh orang yang berbuat nekat. Saat ia membuat keputusan besar, itu bukan tanpa alasan. Ia berani pasang badan dan telah siap menerima segala resikonya. Ketika seseorang memilih jalan yang tak biasa, dia sudah menguatkan mentalnya untuk menghadapi kemungkinan apapun yang akan datang. Dan orang yang berani melangkah keluar dari zona nyaman seringkali memiliki kekuatan yang tidak terlihat. Untuk itulah, ia punya keberanian untuk bertanggung jawab penuh atas pilihan yang ia buat. Dan sekarang, saatnya skenario aku mainkan. Bersiaplah, karena kau akan melihat lebih banyak penderitaan. Di sini, Bang. Kalau nggak salah sih ini. Cuma abang belum tahu di mana kamarnya. Ya udah, kita turun dulu. Iya, Dek.
Bentar, abang ganti baju dulu. Gerah. Iya bang. Kenapa bang? Apa kita dobrak aja ya satu-satu pintu kamarnya? Ya janganlah, dikeroyok nanti abang sama penghuni-penghuni kamarnya. Hihihi. Ya udah ayo deh, kita ketuk aja satu-satu. Mudah-mudahan ada orangnya. Iya bang. Ya udah abang aja yang depan, Cindy malu. Iya. Sebenarnya abang juga malu. Tapi, Udah cepetan lu yang punya urusan jadi abang yang repot. Itu aja ngambek. Mobil siapa itu kak? Nggak tahu aku juga. Tapi kayak kenal gue sama mobilnya. Hah? Cindy? Kak Gino? Mungkin aku ingin merasakannya sekali lagi untuk memastikan bahwa jalan yang sudah kupilih memang jalan yang tepat. Dia